Desa Purwoasri terletak di salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta pesona dan keajaiban alam. Dengan luas wilayah mencapai 1012 hektar, desa ini menjadi saksi bisu kehidupan yang penuh kedamaian. Berdasarkan data monografi desa pada tahun 2024, total penduduk desa Purwoasri tercatat sebanyak 8.807 jiwa. Sekitar 60% dari lahan desa ini digunakan untuk pertanian, sementara sisanya dihuni oleh pemukiman yang tertata rapi dan nyaman. Desa ini terbagi dalam 51 RT dan 17 RW, di mana masyarakatnya hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghargai. Fasilitas umum di desa ini cukup lengkap, mencakup kantor kepala desa yang menjadi pusat administrasi, serta 6 masjid yang menjadi tempat ibadah dan kegiatan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Desa Purwoasri memiliki 3 taman kanak-kanak, 4 Raudatul Atfal, 3 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, 1 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah kejuruan, 2 pondok pesantren, serta 5 taman pendidikan Al-Quran. Mayoritas masyarakat Desa Purwoasri menganut agama Islam dan hidup harmonis dalam keberagaman budaya. Desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang sering disebut sebagai gumuk, sehingga dapat menciptakan pemandangan alam yang begitu menyejukkan. Salah satu aset budaya yang terkenal adalah Candi Deres, yang menjadi bagian dari sejarah panjang desa ini, yang dikelola dengan baik oleh juru kunci setempat. Assalamualaikum Bapak. Saya Nadia dari mahasiswi KKN Unhad Sumber. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Gunawan, saya sebagai Ibu Priana Dajakar Budaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, yang tugasnya mengelola Candi Deres yang ada di desa. Kalau boleh tahu ini sejarahnya itu gimana? Mulai kapan dirinya dan apa udah lama kan? Berkaitan dengan berdirinya candi ini, kita masih belum ada catatan resmi terkait dengan candi ini. Cuma kalau awal penemuan ini awal ditemukan oleh Belanda tahun 300-an, dan ini tiba dengan adanya laporan dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1920 yang menjelaskan tentang candi-candi di Tim Jawa. Dan candi ini baru diekskavasi atau dilakukan penyelamatan tahun 1908 oleh peneliti arkeologi Indonesia, yang ditemukan tebak atau Ataca yang sekarang sudah kita simpan di gudang koleksi Jagar Budaya yang ada di belakang kantor Dinas Pendidikan juga. Kalau boleh tahu nama asal usul nama Candi Deres itu gimana? Candi Deres itu banyak artian dari masyarakat. Ya gini, ada yang bilang Candi Deres itu berasal dari kata terus. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya ngaji atau apa, belajar. Memang masih digunakan. Sekarang kita kan kunjungan itu nerima bukan dari kalangan orang-orang yang itu ambisi ya, video dari adik kita yang belajar itu masih banyak kita menerima kunjungannya seperti itu. Terus ada pula yang bilang Candi Deres itu atau anak kata dalam bahasa Madura itu deras, kayak kenceng banget gitu, kayak hujan deras gitu. Angin deras ya. Gitu.
Jadi banyak artian, cuma kita belum tahu pasti. Dan Idris itu diambil dari apa atau nama nama wilayah. Cuma ya kita tahu ada di dusun kerajaan sendiri, di dusun kerajaan Desa Purwasri itu ada wilayah Deres. Itu memang dikenal dari dulu itu Deres, bukan dikenal dengan nama dusunnya, dusun kerajaan enggak, tapi lebih dikenal Deresnya. Desa Purwasri juga terkenal dengan tradisi tahunan Suro yang penuh dengan makna, di mana masyarakat akan membuat jenang suro sebagai bentuk rasa syukur dan mengadakan pengajian bersama. Selain itu, kehidupan sosial desa ini juga diperkaya dengan keragaman suku, yaitu suku Jawa dan suku Madura, yang saling melengkapi dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Hussein Toto Abdul dari KKN Puspo 20, dan sekarang saya bersama Bapak Kepala Desa Purwasri yang bernama Bapak Saiful Bahri. Jadi sekarang saya mau bertanya tentang kegiatan ataupun tradisi-tradisi yang ada di Purwasri ini. Apa saja, Pak? Kalau tentang kegiatan, biasanya itu setiap bulan Suro itu mengadakan di desa itu berkat desa, itu semua warga itu membawa berkat atau ampun. Setelah itu nanti berdoa bersama sama warga dan perangkat desa. Setelah itu berkatnya itu dibagikan sama masyarakat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang tradisi, yaitu biasanya di sini itu ada tradisi yaitu pencaksilat yang ada di RW 10 sampai sekarang masih berjalan untuk pencaksilatnya. Yang kedua biasanya itu kalau budayanya biasanya itu setiap tahun di sini itu, tapi ini sudah lama tidak ada kegiatan kegiatan biasanya ada karapan sapi, ada karapan kambing seperti itu untuk kebudayaannya. Itu karapan sapi atau kambing diperlombakan atau hanya untuk dilihat orang-orang? Diperlombakan, bahkan itu biasanya itu dari salah satu yaitu dari Desa Purwasri ada pemimpinnya yang punya sapi karapan kambing. Selain itu di luar kota sini Lumajang, Probolinggo biasa, Probolinggo dan Madura. Untuk potensi desa ini apa saja, Pak? Kalau potensi desa yang ada di Desa Purwasri adalah Pulau Hijau, yaitu tanaman jagung, padi, dan jeruk. Itu memang potensi untuk Desa Purwasri. Untuk luas tanah persawahan itu ada 720 hektar. Namun biasanya setelah ini panen dirubah untuk potensi lagi, yaitu tanaman bambu yang ada di dusun kerajaan. Selain tanaman apa lagi? Kalau selain tanaman yaitu ada peternakan, yaitu khususnya di dusun kerajaan di rumahnya Bapak Agus itu ada peternakan kambing dan sapi. Selain itu warga yang ada untuk peternak kambing. Kalau sapinya biasanya di rumahnya Pak Agus. Nah, untuk keamanan di desa ini seperti apa? Alhamdulillah Beb, untuk di tahun ini memang keamanan itu dijamin 75% aman Beb. Kalau yang kemarin memang ada kelompok-kelompok yang ada di luar kota atau di luar desa ini, namun sekarang sudah terhenti semua. Baik, mungkin cukup sekian info-info seputar Desa Purwasri dari Bapak Kepala Desa Purwasri, yaitu Bapak Saiful Bahri. Terima kasih Bapak sudah berbagi info kepada kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Bambang Triswarno, alamat Sambileren, Desa Purwasri, Kecamatan Gumumas. Di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah Desa Purwasri, yang dimana Desa Purwasri ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember, dan merupakan desa pecahan dari Desa Gumumas sendiri. Jadi Desa Purwasri disiapkan sejak tahun 1992 yang ditandai oleh sebuah prasasti yang ditandatangani oleh Bupati Jember, dan di tahun 1995 itu terbentuklah atau ditetapkanlah sebagai desa definitif oleh Bupati Jember. Dan perlu diketahui Desa Purwasri mempunyai 2 dusun, yaitu Dusun Sambileren dan Dusun Kerajaan. Untuk Dusun Kerajaan sendiri merupakan dusun yang sudah terbentuk sebelum dipecah atau pelebaran wilayah, yang merupakan Dusun Kerajaan Desa Gumumas. Dan Dusun Kerajaan itulah yang tetap diikutkan menjadi Desa Purwasri. Dan untuk Dusun Sambileren itu dusun yang dibentuk setelah ada perpecahan wilayah di Desa Purwasri dan Desa Gumumas. Jadi sejarah kalau Dusun Sambileren itu di wilayah RW 17 terdapat sebuah di tempat pemakaman umum itu terdapat sebuah pohon besar, kalau orang Sambileren bilangnya itu pohon kesambi, dan di situ rata-rata masyarakat yang mayoritas profesinya petani pulang dari sawah, mereka banyak yang istirahat di situ karena sejuk dan rindang. Dan perlu diketahui juga Desa Purwasri mempunyai 2 suku masyarakatnya, yaitu suku Jawa dan suku Madura. Dan 2 suku ini mempunyai kebudayaan, tradisi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Salah satunya ketika menyambut malam tahun baru Hijriah. Jadi malam 1 Suro bahasanya gitu. Kalau di suku Madura biasanya kalau di bulan Suro itu terdapat istilah tajin sorah. Jadi masyarakat membuat sebuah bubur nasi yang di situ dilengkapi lauk pauk dan dikumpulkan di musola untuk didoakan dan dimakan bersama. Tapi kalau mayoritas di lingkungan masyarakat dengan suku Jawa beda lagi, yaitu dengan istilah barian. Barian itu doa bersama menyambut 1 Suro atau malam tahun baru. Dan di situ biasanya masyarakat Jawa membawa berkat atau nasi yang sudah ada lauk pauk ala kadarnya, dibawa ke suatu tempat, biasanya di perempatan atau di persimpangan. Mereka duduk bersama, berdoa bersama dengan tokoh masyarakat, sehingga kegiatan itu di 1 Suro banyak kegiatan dari masyarakat, baik dari budaya Jawa maupun budaya Madura. Mungkin itu saja sedikit informasi terkait sejarah dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat Purwasri. Terima kasih. Perekonomian di desa ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Sebagian masyarakatnya terlibat dalam beternak sapi dan kambing, serta bertani dengan hasil yang sangat melimpah. Salah satu komoditas unggulan desa ini adalah pusat peternakan hewan yang cukup besar, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Para pekerja peternak hewan tersebut juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana teknik dalam beternak, pemberian pakan yang tepat, serta bagaimana pencegahan dan penanganan penyakit hewan. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi juga, Kak. Saya Nadia, dari mahasiswi dari UINHAS Jember. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Saya dengan Rifki Zainal Agustan, saya koordinator kandang Gumumas Multifarm. Mas siapa? Mas Rifki. Oh, Mas Rifki. Mas Rifki ini
peternakannya itu milik perorangan atau gimana dia Mas? Ini di sini milik perorangan. Kalau boleh tahu siapa nggih pemiliknya? Kalau di sini ini ownernya itu Pak Agus. Ya Pak Agus, asli orang sini. Ini kalau boleh tahu berdiri sejak tahun berapa nih? Kalau di sini tuh kalau saya masuk tuh 2019. 2019. 2019 saya sudah masuk. Kalau awalnya itu 2008. Tapi itu masih di peternakan lele, puyuh itu. Kan ada lele, terus selain itu hewan apa aja ya Mas di sini yang ada? Kalau di sini ada ayam telur, ada ayam KUB, ada puyuh, ada domba, sapi. Itu aja. Berarti ada ayam, domba, sapi. Iya, Lele? lele ada. Oh lele juga, berarti kurang lebih 4 ya? 4 jenis. Termasuk banyak ya? Untuk pakannya itu gimana ya Mas? Itu produksi sendiri atau gimana? Kalau pakan di sini produksi sendiri. Kalau bahan mentahan itu ambil di luar. Kayak bahan-bahan yang belum jadi. Nanti kita produksi sendiri di sini. Itu ada yang pakan kering, ada yang silase. Untuk hewannya itu dijual belikan atau gimana? Di sini dijual belikan. Gitu. Paling jauh biasanya di mana? Kalau paling jauh itu 2018 itu Malaysia, impor. Malaysia? Malaysia. Jauh juga, sampai luar negeri ya? Iya. Kalau boleh tahu di sini juga ada hambatannya apa gimana? Atau tidak ada? Lancar mulus? Kalau hambatan itu masih ada. Dalam bisnis itu pasti ada. Contohnya apa Mas hambatannya? Ya kayak sekarang ini pasar aja kan banyak yang tutup. Oh ya. Ya sekarang kan rawatnya itu juga. Itu pertama hambatannya itu. Apalagi ternak-ternak sekarang kan harganya agak murah juga. Itu aja. Kalau kayak gitu hambatannya kira-kira ada solusinya apa gimana? Ya itu ada, tapi nunggu waktu masih. Oh, masih nunggu. Kalau perumpama beli nggih Mas, itu bisa menghubungi siapa? Langsung ke saya bisa. Berarti tidak harus ke pemiliknya, pemilik Ya. peternak. Itu sudah ditugaskan ke koordinator masing-masing. Oh, oke. Koordinator gudang ada, kandang ada. Kan ini ada 4 hewan ya Mas. Ya. Biasanya yang paling susah untuk merawatnya itu hewan apa? Kalau semua itu gampang kalau sudah tahu. Oh iya. Tapi yang paling susah itu kalau di sapi, kayak sekarang PMK itu bisa perawatannya. Kalau tidak terlalu profesional itu, Ya. insya Allah perawatannya itu gagal. Kebanyakan sekarang itu, kebanyakan peternak itu banyak yang mati ternaknya. Kalau di sini alhamdulillah di sini langsung dirawat dengan sebaik mungkin, itu alhamdulillah semua. Jadi untuk perawatannya itu yang susah itu lebih mudah. Mungkin cukup Mas. Oke, Terima kasih banyak sama-sama. untuk waktunya dan jawabannya. Dengan segala potensi dan kekayaan alamnya, Desa Purwoasri tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, keberagaman, dan juga keberlanjutan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.